Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita ingin membahas tentang malaikat, kitab-kitab Allah atau qada dan qadar. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, malaikat atau kitab-kitab Allah, qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang harus kita yakini ya. Jadi nih yang di atas ini, sebelumnya yang kita ketahui bahwa rukun iman itu mencakup 6 hal yang utama itu. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan terakhir itu iman kepada qada dan qadar ya. Jadi di video kali ini tuh cuman kita ngebahas ya, cuman 3 hal doang nih. Yang pertama tuh malaikat, kitab-kitab Allah, dan qada dan qadar. Tapi nih ngebahasnya itu ya dengan secara hadis nih, kita ngebahas dengan cara hadis ya, biar kita jelas gitu. Yang pertama tuh, nah selanjutnya nih ya, yang pertama nih hadis tentang malaikat. Jadi yang artinya, jadi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dalam bentuk seorang manusia nih, yang sangat tampan dan menanyakan kepadaku tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Jadi penjelasannya itu kayak gini lah. Hadis ini mengajarkan bahwa malaikat Jibril uh, datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan bentuk manusia, yang dikenal untuk mengajarkan atau menegaskan pokok-pokok ajaran Islam. Jadi ini menunjukkan peran malaikat sebagaimana menyampaikan wahyu dan membawa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Nah, terus malaikat juga bukan hanya makhluk gaib, tetapi juga aktif dalam proses pendidikan dan pembinaan umat. Jadi malaikat itu jadi perantara eh, yang Allah pengen gimana ya? Yang Allah pengen kasih ke makhluknya, tapi melewat perantara malaikat. Kayak misalkan Nabi Muhammad gitu dapat wahyu gitu kan lewat perantara dari malaikat Jibril gitu. Nah, terus em, makna dari peran malaikat dalam Islam. Nah, malaikat dalam Islam ialah makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya yang bersifat suci, tidak atau bahkan malaikat juga tidak berjenis kelamin, gitu. Dan selalu taat kepada Allah tanpa pernah membangkang. Mereka bertugas melaksanakan atau perintah Allah yang berinteraksi dengan makhluk sesuai tugasnya malaikat ya, sesuai tugasnya masing-masing. Ada juga yang menyampaikan wahyu, terus mencatat amal baik, atau mencatat amal yang kita perbuat gitu. Nah, yang kita lakuin semua nih, yang kita perbuat di dunia itu ya dicatat sama malaikat gitu. Terus menjaga manusia serta mengatur urusan alam semesta. Nah, malaikat juga menjadi saksi atas perbuatan manusia. Nah, jadi yang tadi itu yang kita perbuat itu. Nah, malaikat itu jadi saksi perbuatan kita gitu, dan menjadi perantara dalam sebagai aspek kehidupan spiritual atau keimanan. Nah, jadi hadis tentang eh, malaikat ya udah kita jelasin. Jadi selanjutnya nih kita ngebahas tentang hadis tentang kitab-kitab Allah nih. Nah, hadis ini yang artinya sebagaimana, yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda nih, iman ini ialah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qada dan qadar, baik dalam buruknya.
hadis riwayat Muslim. Jadi penjelasannya nih, hadis ini menegaskan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah atau merupakan pilar penting dalam keimanan. Jadi kitab-kitab tersebut itu ialah wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup manusia. Iman kepada kitab-kitab ini berarti beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab tersebut benar berasal dari Allah gitu. Bersifat yang gimana ya, yang harus diikuti sama makhluknya. Kalau misalkan kita ngeyakinin doang tanpa mengikuti, ya berarti kita nggak beriman sama kitab-kitab ini gitu. Nah, terus kitab-kitab Allah itu kan ada 4 ya. Ya, sebagaimana 4 kitab utama dalam Islam mengajarkan bahwa Allah itu menurunkan kepada kitab-kitab suci kepada para nabi sebagai petunjuk umat manusia ya. Empat ke apa 4 kitab utama yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis yang kita ketahui gitu. Ya yang pertama itu ya Taurat, ya diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ya, berisi hukum-hukum dan petunjuk bagi Bani Israel gitu. Nah, terus selanjutnya ya habis Taurat ya Injil yang mana diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya berisi ajaran kasih sayang dan petunjuk moral. Ya habis Injil Jabur. Nah, yang mana di Jabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam berupa kumpulan pujian atau doa. Nah, yang terakhir yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana nih Al-Quran diturunkan ya terakhir kan, makanya Al-Quran diturunkan itu ya untuk penyempurna gitu, penyempurna atau penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran diturunkan yaitu untuk penyempurna kitab-kitab yang udah diturunin gitu. Jadi kan sebelumnya Al-Quran bukan Al-Quran apa kitab-kitab diturunin kan sesuai pada zaman Nabi kan, yang mana Taurat diturunkan pada Nabi Musa ya diturunkan untuk Bani Israel ya untuk petunjuk bagi Bani Israel gitu. Nah, sedangkan Al-Quran yaitu eh, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, terus keempat kitab ini menegaskan kesinambungan wahyu Allah dalam sejarah umat manusia dan iman kepada kitab-kitab. Nah, jadi segitulah yang kita ketahui sebagaimana kitab-kitab Allah itu ya harus kita imani gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga nih hadis tentang kode dan kodar. Jadi hadis di sini gitu, yang mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang dari kalian melainkan telah ditetapkannya tentang ditetapkan untuk apa ya artinya itu, untuk dan ruginya tempat dia akan masuk surga dan neraka. Jadi hadis ini menegaskan wajibnya beriman kepada takdir Allah, baik yang membawa kebaikan atau maupun kesulitan. Nah, ini mengajarkan umat Islam untuk menerima ketentuan Allah dengan sabar atau tawakal sekaligus tetap berusaha dan berdoa gitu. Nah, jadi definisi kodo dan kodar itu yang pertama tuh kita bahas kodo dulu. Yaitu kodo ialah ketetapan Allah yang telah ditentukan dan tidak bisa diubah. Ini ialah keputusan final dari Allah mengenai segala sesuatu yang terjadi. Jadi kodo itu ya udah ketetapan Allah gitu. Kayak misalkan kematian, kita lahir kapanpun gitu. Terus ya masih banyak lah yang ketetapan Allah ya harus kita terima gitu. Tidak bisa kita gimana? Tidak bisa kita ubah gitu. Terus qadar nih ialah ukuran atau takdir yang telah ditetapkan Allah terhadap segala sesuatu termasuk
nasib dan kejadian di dunia. Nih, kalau misalkan qadar, qadar itu ialah ukuran atau takdir yang telah ditetapkan Allah terhadap segala sesuatu termasuk nasib kita nih. Nah, kalau misalkan qadar itu masih bisa kita usahakan, kayak misalkan dengan kita usaha gimana ya, berusaha buat jadi lebih baik, kayak misalkan kita sholat, eh, kita pengen kayak misalkan kita pengen kaya nih, pengen kaya, pengen punya banyak duit nih contohnya. Jadi kita harus berusaha sama kita harus berdoa gitu. Kayak disandingin doa sama usaha. Kayak misalkan kalau misalkan kita doa doang tanpa usaha, ya mau gak mau ya doa kita yang gak bakalan dikabulin gitu. Kayak misalkan gue nih pengen kaya nih gue, terus tapi gue usaha doang tanpa kaya, bukan tanpa kaya, tanpa doa gitu. Nah, eee, kepengen gua gitu, kan gua kan pengen kaya nih, sampai kapanpun gua nggak bakalan kaya-kaya kalau misalkan gua nggak berdoa. Nah, kebalikan juga kalau misalkan gua berdoa terus, memohon kepada Allah gitu, pengen kaya-kaya tapi gua nggak berusaha gitu, ya nunggu takdir aja lah, nunggu takdir dari Allah gua pengen kaya, ya yang penting gua berdoa gitu. Ya sampai kapanpun juga Allah nggak bakalan nurunin kekayaan kepada gua kan, kayak gitu loh. Nah, dalam akidah Islam, iman kepada qada dan qadar berarti meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang maupun yang buruk ya. Dan ini merupakan bagian dari ujian atau kehendak Allah. Jadi ketetapan yang Allah berikan kepada kita itu ya ada aja itu sebagai ujian gitu, sebagai ujian buat ya buat buat diri kita lah, kayak misalkan eh, kita gitu apa ya, kayak misalkan kita pengen belajar atau pengen sekolah tapi gimana ya, dibebani sama biaya kan, ya itu sebenarnya udah gimana ya, udah ketetapan Allah, cuman Allah tuh pengen tahu seberapa kepengen kita belajar gitu. Nah, kayak gitu. Terus eh, nah, ada nih hadis tentang amal. Nah, bonus lah, bonus. Hadis tentang amal dan niat. Jadi, eh, artinya aja ya, artinya. Atau penjelasannya gitu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Eh, Bahkan kita juga sering dengar tuh apa, segala sesuatu yang kita lakuin itu tergantung niatnya. Kalau misalkan kita nyari pahala gitu, itu tergantung niat yang kita lakuin kan. Nah, jadi meskipun segala sesuatu sudah ditakdirkan, hadis ini mengajarkan bahwa niat dan usaha manusia tetap sangat penting. Makanya qada dan qadar itu tidak menghilangkan tanggung jawab manusia bentuk maupun pada niat yang baik. Nah, jadi yang udah kita bahas, bukan yang udah kita bahas di video kali ini eh, baru 3 ya. Moga aja nanti ada kesempatan lain kali kita dipertemukan di video selanjutnya. Jadi cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.